segenap saya kepadamu. Kami berdoa hari ini dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan akan mengerjakan banyak perkara di dalam kehidupan kami, dan kami mau taat Tuhan. Kami mau tunduk, dan kami mau menempatkan rasa takut akan Tuhan di tempat yang terutama di dalam hidup kami. Mendengar suara-Mu, mengerti akan segala kebenaran, dan melakukan seturut kehendak-Mu Tuhan. Itulah yang kami mau di dalam hidup kami, untuk menyenangkan-Mu sebagai bukti kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari Bapa, kami mau siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dan juga hamba-Mu. Kami mau bersama-sama belajar untuk bertumbuh ke arah Kristus, berakar dan semakin berbuah lebat ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami minta supaya Roh Kudus memimpin dan menuntun kami dalam waktu-waktu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sore ya. Oke, ya. Suaranya lebih merdu ya. Bisa low-nya dikurangi sedikit. Ya. Oke. Meskipun ada gangguan sedikit dengan pernapasan saya ya, karena saya baru sembuh dari flu, tapi itu tidak mengurangi apa yang ingin kita pelajari pada sore hari ini ya. Jadi saya mohon maaf, mungkin suara saya agak-agak bindeng ya kalau menurut orang Jawa. Oke. Ya. Ada satu perumpamaan dalam bahasa Banjar gitu. Ya, udah kelihatan ya? Sudah? Belum? Oke. Ya, sambil menunggu. Baik. Ya. Pergaulan itu menentukan sikap hidup kita. Pergaulan menentukan karakter kita. Pergaulan menentukan mau jadi apa kita ke depannya. Setuju nggak? Kenapa kita ada hari ini? Kenapa kok duduk di sini rapi, tertib, datang beribadah? Awalnya dari mana? Siapa yang bawa Bapak Ibu dan saudara-saudari kemari? Ada nggak? Pasti ada kan? Ya. Kecuali memang ada hal-hal yang extraordinary, ya, artinya supranatural yang menuntun Bapak Ibu untuk datang. Oh iya, itu ada gereja, saya mau beribadah ke situ. Ya. Tapi semua diawali dari sebuah yang namanya pergaulan. Okay? Sudah muncul? Oke, ya. Ini unik Bapak Ibu ya. Kalau yang belum bisa bahasa Banjar nanti saya translate-kan. Kalau yang ada temennya di sampingnya bisa bahasa Banjar, yuk terjemahkan gitu nanti ya. Oke, baik. Ada perumpamaan ya. Ini tidak resmi memang. Tapi kalau kita bicara ya, dengan orang-orang Banjar ya, ini pasti berlaku ya. Bekawan tukang iwak, awak tuh bau iwak. Bekawan tukang parfum, awak bau harum. Nah, apa maksudnya? Ya, ikan itu baunya apa? Iwak tuh baunya apa? Kalau orang Banjar bilang tuh ganyir, bahasa Indonesianya amis. Ya, oke. Saya translate dulu deh, biar nggak bingung gitu ya. Oke. Bekawan tukang iwak berteman dengan tukang jual ikan, ya. Awak bau iwak, badannya bau ikan gitu. Nempel, bau amis tadi gitu. Ya. Bekawan tukang parfum, nah ini berteman sama tukang jual parfum, ya. Awak bau harum, harum, ya. Pasti tahu gitu kan, ya. Dari pasar, pasti ketemu tukang iwak nih baunya amis gitu. Oh dari mall nih. Tadi ada di mall ada orang jual parfum gitu ya.
badannya bau harum gitu. Ya, suka kadang-kadang dikasih sampel kertas gitu ya, gosok gitu, cium harum gitu. Ya. Nah, ini unik Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Karena siapa kita, ada di mana kita, dan dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan. Kalau menurut saya sih ya, lebih dari 50% akan menentukan itu siapa kita. Ada yang bisa buktikan nggak? Saya yakin semua pernah ngalami gitu. Ya, termasuk saya juga. Saya juga pernah ada di usia adik-adik yang sekarang mungkin 20-an gitu ya. Saya juga pernah ada di masa-masa itu. Masa-masa di mana saya menikmati dalam tanda kutip kenakalan saya gitu. Apalagi saya nggak terlalu dekat dengan orang tua gitu ya. Komunitas nggak ada, bertemanlah dengan teman-teman yang saya temui, di mana saya nyaman, ya wis gitu. Ya. Oke. Nah, ini akan menentukan nanti. Oke, berikutnya. Nah, ternyata ada korelasinya dengan Amsal 13 ayat 20. Ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini yang tadi maksudnya. Bekawan tukang iwak, awaknya bau ganyir, bau amis. Bekawan tukang parfum, awaknya harum. Ya. Ada pergaulan yang mengubahkan kita. Ya. Di sini siapa sih yang nggak pernah nyeleneh? Di sini siapa sih yang nggak pernah melakukan hal-hal yang mungkin nggak bener gitu? Pasti ada yang pernah gitu. Ya. Ayo, ngaku aja. Nggak usah deh angkat tangan, senyum aja deh. Ya. Rata-rata hampir semua senyum gitu, termasuk saya gitu. Nah, ya. Jadi siapa bergaul dengan orang bijak tuh menjadi bijak. Jadi tertular di situ. Ada pengaruh orang bijak tadi yang kita temani terhadap hidup kita. Ya. Tetapi kalau berteman dengan orang bebal, macal, karas kepala, karas hati, itu akan juga tertular kepada kita. Ya. Oke. Tetap juga kembali kepada konteks ayatnya ya. Saya persingkat tuh judulnya memang, pergaulan yang mengubahkan. Ini ayat utamanya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bicara matematika, ada yang namanya negasi. Nah, ini lawannya. Pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Tep. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi jangan lihat yang buruknya doang. Gitu. Tapi ada pergaulan yang baik, yang merusakkan kebiasaan kita yang buruk, yang menghancurkan cara-cara kita hidup yang jelek, yang buruk. Ya, saya percaya nih, kita semua pengen jadi orang baik-baik. Ya, kalau mau jadi orang jahat, gak mungkin kita ada di sini. Udah deh di luar sana. Bergaulah sama orang-orang yang gak benar. Gampang kok tertular. Sebentar aja. Tapi kalau kita kembali lagi. Ya, kenapa ayat 1 Korintus 15 ayat 33 itu ada gitu ya, disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena ini konteks asalnya itu adalah tentang kebangkitan dari antara orang mati, seperti yang sudah dibuktikan oleh Yesus. Nah, pada zaman-zaman pada masa-masa itu, gitu ya, pada masa ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus, orang itu banyak terombang-ambing. Gitu. Artinya pengajaran ini masih belum banyak diterima 100%, diyakini dengan iman yang penuh, ya, oleh orang-orang yang ada di Korintus. Gitu. Kenapa? Karena mereka beranggapan, ya wes mati ya, nggak ada yang namanya kebangkitan, nggak ada. Kalau kamu hidup hari ini, ya hiduplah. Puaskanlah hawa nafsumu. Apa yang ingin kamu makan, makanlah. Apa yang ingin kamu minum, minumlah. Apa yang ingin kamu kerjakan, kerjakanlah. Sesudah kamu mati, semua nggak ada artinya. Nggak ada hitung-hitungannya. Selesai hidupmu mati dikubur. Ya. Tapi nggak seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Terlebih lagi dengan buktinya kebangkitan Yesus. Bahwa akan ada
orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini terjadi kontradiksi, Bapak Ibu ya, saudara-saudari. Orang yang sudah dilayani oleh Rasul Paulus, ada yang menerima 25%, 50%, 75%, dan sedikit sekali yang menerima sampai 100%. Makanya ayat ini dirilis, ya, disampaikan, janganlah sesat. Kalau tadi orang yang sudah dibimbing, sudah dimuridkan oleh Rasul Paulus, itu bergaul dengan orang-orang yang tadi masih beranggapan bahwa nggak ada kebangkitan dari antara orang mati. Dia balik lagi berteman dengan situ. Lalu apa artinya yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Sia-sia. Ya. Mau makan, makanlah sekenyang-kenyangnya. Mau ngapain, lakukanlah semaunya. Nggak ada yang menilai kita, nggak ada yang menghakimi kita. Ya, ini tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus saat itu. Nah, tetapi hari ini kita melihat gitu ya, bahwa ayat ini sudah memiliki pengertian yang diperluas. Bahwa pergaulan itu benar-benar sangat penting. Pergaulan itu sangat berharga sekali. Kenapa saya katakan berharga? Kalau masih berusia anak-anak, mungkin seperti tadi anak-anak sekolah minggu gitu ya. Mereka bergaul dengan tulus, ya. Sekarang berantem, ribut, nangis-nangisan. 5 menit lagi mereka ketawa-ketawa. Iya kan? Mereka masih bisa akrab lagi, balik lagi. Berteman, suruh minta maaf, salaman, iya minta maaf. Tulus. Makanya kita disuruh belajar dari anak kecil. Tapi kalau sudah mulai besar, mulai tahu, mulai punya kehendak bebas, mulai punya emosi, gitu ya. Ini berbeda. Pasti mikir-mikir dulu. Pasti nahan-nahan dulu, nunggu. Gitu. Atau bahkan, wes, nggak usah. Saya bawa aja kecewa itu seumur hidup saya. Saya bawa aja sakit hati itu kemana-mana. Wih, ngeri banget kan? Itu baru satu orang. Nanti kan ketemu lagi dengan temennya yang satu frekuensi, satu server, satu channel, sama-sama sakit hati. Lama-lama sakit hati itu bertambah besar. Bukan cuma di luar sana loh, di dalam gereja juga ada. Jadi hati-hati. Dan itu ketika terakumulasi, orang-orang yang seperti itu tidak dipulihkan, nanti ada tugas peran gereja dalam pergaulan ini seperti apa ya. Kalau orang-orang itu tidak dipulihkan, ini akan menjadi satu fenomena gunung es di dalam gereja. Begitu dia muncul, hati-hati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus benar-benar tahu pergaulan yang seperti apa yang mau kita masuki ke dalamnya. Seberapa siap diri kita untuk ada di dalam pergaulan itu? Ya mungkin kita nggak se ekstrim ya. Contohnya begini gitu ya. Begitu keluar nanti selesai ibadah gitu ya, balik lagi ketemu teman kosnya. Teman kosnya ngerokok, hisap sabu, ya. Kemudian ya pokoknya hal-hal yang nggak bener lah gitu ya. Terus datanglah salah satu dari antara kita yang ibadah sore hari ini di tengah-tengah mereka. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa respon kita? Ya, nanti kita lihat sama-sama. Kita nggak bisa biarkan diri kita masuk ke dalam sebuah pergaulan yang tidak baik. Kalau orang yang sudah punya roh Allah di dalam dirinya, dia punya kepekaan tersendiri. Ini udah nggak benar. Saya harus tarik diri atau saya ada di situ untuk mengubahkan mereka. Itu nanti ada tersendirinya. Ada pesan Tuhan tersendiri. Ada sentilan Tuhan sendiri. Case by case. Ya. Tidak semua yang jahat itu harus kita jauhi, kita hindari. Ya. Kita tahu dunia jahat. Gitu. Lalu kenapa kita ada di dunia? Ya
Tuhan, saya minta deh, panggil saya aja. Balik ke pangkuanmu. Saya nggak tahan lihat dunia yang jahat ini. Apakah harus begitu? Enggak. Justru kita harus melihat bahwa itu kejahatan sedang terjadi. Kenapa? Nah, lalu apa peran kita terhadap kejahatan itu? Ya, oke. Nah, berikutnya. Nih, kalau yang pernah belajar sosiologi mungkin udah tahu gitu ya. Homo homini socius. Dan lawannya adalah Homo homini lupus. Dalam bahasa Latin. Terjemahan bebasnya. Manusia adalah sahabat bagi manusia yang lain. Lawannya, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Berarti manusia, ya kalau belajar PPKN juga saya ingat, ya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia harus berinteraksi, dia harus ada di dalam satu kumpulan, dalam satu komunitas, dalam satu habitat, ya, di mana dia bisa bertumbuh, dia bisa hidup di situ. Ini Homo homini socius. Manusia membutuhkan orang lain atau manusia lain untuk dia bisa hidup. Ada hari ini yang hidupnya sendirian, yang nggak perlu orang lain. Ada nggak? Kalau ada boleh angkat tangan. Nggak ada. Ya. Berarti kita Homo homini socius. Ya. Kita perlu kehadiran orang lain. Untuk apa? Nanti ada juga. Kita lihat, ya. Berarti kita nggak bisa dong hidup sendiri, harus bergaul dong. Lalu bagaimana nanti ketika kita berhadapan dengan pergaulan yang jahat? Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang nggak cocok sama kita, orang-orang yang sepertinya sangat jauh pemahamannya, pemikirannya, atau nilai-nilai hidupnya daripada kita. Balik lagi. Apakah kita harus pergi? Apakah kita harus tinggalkan? Ya kalau mau, monggo, boleh. Ya masuk aja hutan belantara, bertapalah di situ. Hiduplah dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan gitu ya. Ya saya pikir Anel tuh lebih ngerti gitu. Tinggalnya di atas gunung ya, hutan gitu. Nggak mungkin kan? Ya. Dia sebagai orang asli Kalimantan gitu. Mungkin nggak tinggal sendirian di tengah hutan juga, nggak mungkin. Pasti ada orang-orang di sekeliling dia yang mensupport dia, yang membantu dia, yang menolong dia. Ya, oke. Homo homini lupus. Manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Ini celaka Bapak Ibu. Ya, kalau sampai ini terjadi, habis kita. Orang-orang yang punya kepentingan jahat, orang-orang yang berperilaku buruk, orang-orang yang tidak punya nilai-nilai kebenaran di dalam hidupnya, mereka akan berkumpul, mereka akan melahap orang-orang yang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Kalau ini dibiarkan, habislah manusia. Kita akan perang saudara. Karena setiap orang akan memangsa orang yang lain, akan membinasakan orang yang lain. Kecuali dia masuk, dia ikut di dalam aturan yang berlaku dalam kelompoknya. Gawat. Ya. Jangan biarkan ini terjadi. Ada sih orang-orang seperti itu, ada. Temen makan temen. Nah, ya mudah-mudah pastilah ngerasain gitu ya. Orang yang sepertinya baik di hadapan kita. Orang yang sepertinya sangat, wah pokoknya dah, udah seperti rupanya dan lakunya seperti malaikat. Tapi ternyata di belakang kita, udahlah, udah taringnya, tanduknya, segala muncul semua. Ya, ada manusia yang berperilaku seperti Homo homini lupus ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Seperti apa sih sebenarnya manusia itu diciptakan kalau menurut Allah? Gitu ya. Nggak mungkin kan? Tuhan ciptakan manusia untuk memangsa manusia yang lain, untuk menyakiti manusia yang lain.
Gak mungkin. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mulia sekali Bapak Ibu, saudara-saudari. Keren banget. Luar biasa. Gak ada bandingannya. Kejadian 1 ayat. Tapi karena salah gaul, ini kita balik lagi sebenarnya. Saya kadang-kadang miris gitu ya. Apalagi kalau berbicara PA keluarga. Gitu. Pasti awal-awalnya tuh kisahnya tuh nggak enak banget gitu. Tapi ya inilah yang terjadi gitu. Adam dan Hawa, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Keluarga yang mengalami keterusiran dari Taman Eden. Ya. Tapi ya ini realita, ini yang terjadi gitu. Ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 6. Karena dia dibujuk sama si ular. Mau aja. Dia ambil tuh buah, dia kasihkan ke suaminya. Begitu ditanya sama Tuhan, ditanya sama Allah, dia nyalain ular dulu. Tuh dia yang bujuk gue. Gaulnya sama ular gitu. Ya. Akhirnya salah. Ya tapi itu sudah terjadi gitu ya, kita nggak mungkin rubah. Nah, tapi kita tahu bahwa penciptaan manusia pada awalnya adalah untuk tujuan yang mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Oke. Nah, ini dia. Kenapa kita bergaul? Oke. Ya. Kita lihat dulu. 1, karena ada kesamaan. Ya, kesamaan minat, ada nilai-nilai hidup yang sama. Ya, diajar dengan tata krama, dengan kesopanan, adab, akhlak yang sama. Ini biasanya muncul dalam satu suku gitu ya. Pemikiran ya nyambung itu ngomongnya, pemikirannya cocok, oke, dan sebagainya. 2, ada hubungan timbal balik. Ya ini yang sosius tadi ya. Dimana ada kita bergaul dengan seseorang ya atau dengan satu kelompok, itu kita bisa saling menolong. Curhatnya enak, saya cerita masalah saya cerita keadaan diri saya. Ya, kemudian juga saling menerima. Artinya dia nggak pandang lu latar belakang apa, perekonomianmu seperti apa, warna kulitmu seperti apa juga nggak peduli. Ya, ada timbal balik. Nah, berikutnya bergaul itu karena dekat. Ya, kedekatan ini secara jarak, ya kan? Begitu kita sering dengar gitu. Keluarga yang terdekat adalah tetangga kita. Jadi kalau ada apa-apa kita nyari tetangga kita. Nah, makanya jangan musuhi tetangganya. Ya, baik-baik sama tetangganya. Ya. Nah, kedekatan ya, dekat secara jarak. Udah deh. Berteman aja, bergaul dekat sama dia deh. Dia dekat. Jadi kalau ada apa-apa, ya saya minta tolong enak. Ya, kemudian kalau dia ada apa-apa juga saya bisa cepat bantu, ya. Mudah dihubungi, ya, dia gerak cepat juga. Nah, kemudian yang keempat, ini ada model, gitu, ya, ada teladan di situ, ada rasa hormat di situ, ada kekaguman atas kepribadian seseorang. Ya, this is why-nya kenapa kita bergaul. Ya. Kalau ada hal-hal yang lain, ada motivasi modus yang lain, ya mungkin bisa lah nanti dialami oleh Bapak Ibu, saudara-saudari masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita bergaul hari ini, pernah nggak dengar yang namanya toxic friend? Toxic friend. Ini orang yang bawa racun kemana-mana. Hidupnya miris banget. Melihat mukanya aja udah sedih melulu. Bawaannya seret aja mata ini. Capek kita. Begitu diajak ngomong, nggak merespon. Atau begitu diajak ngomong, dia cerita mulu soal dia. Yang susah-susah terus, yang negatif-negatif terus. Ya, itu dalam tahap yang wajar. Toxic friend yang dalam tahap wajar. Tapi ada yang lebih parah lagi nih seperti ini Bapak Ibu. Ya. Fenomena yang sudah terjadi.
Orang-orang berlomba menunjukkan kekayaannya. Orang kaya gaulnya sama orang kaya. Orang kaya jangan gaul sama orang miskin. Orang miskin juga tahu diri lah, jangan ngumpul sama orang kaya. Orang miskin bergaul sama orang kaya. Orang miskin jadi beban. Kemana-mana diajak, kemana-mana dibayarin. Enak aja. Ya, ini orang-orang hedon. Secara tidak langsung juga mungkin ada di dalam gereja, tapi saya yakin tidak ada di tempat ini. Ya, kemudian karena pergaulan juga, ini yang paling sering terjadi ya, LGBTQ. Ini nggak pandang lagi, mau cowok kayak mau cewek kayak, cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek, iya. Nah, ini sedang berkembang. Rusia udah melarang, ada undang-undang. Siapa yang ganti kelamin, mohon maaf ya, dihukum. Setahu saya juga, ada satu komunitas terakhir LGBT di China, itu udah dibubarkan sama presidennya. Tapi mohon maaf, di Indonesia masih bertumbuh dengan subur. Bukan di kota-kota besar, bukan. Ini terjadi juga di Banjarbaru. Saya tanya sama anak saya, ada. Siapa lagi yang punya anak remaja di sini? SMP, SMA. Ada. Karena pergaulan. Ini masa muda. Ini masa muda udah keberantakan kayak gini, bagaimana nanti ketika dia dewasa, ketika masa tuanya? Apa nggak jadi beban? Katanya orang yang percaya, katanya anak Tuhan, harus memberkati. Tapi kenapa kok jadi memberati? Hilang kaknya. Jadi berat semua. Ya. Free sex. Punya geng sendiri-sendiri. Ngerusuh bawaannya, melakukan tindakan kriminal, ya, bullying juga, narkoba. Ini yang terakhir ini juga harus diwaspadai. Gitu. Ya, Pak, anak saya di rumah baik-baik aja kok. Dia kalau pulang sekolah pegang HP, ya sudah. Gitu. Ya, tapi ya itu dia minta uang jajan terus, tapi nggak ada yang dijajanin. Gitu. Ternyata berbunyilah di HP-nya cering. Gitu. Anaknya main judi online. Hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak muda yang pegang HP. Ini komunitas judi online ini udah di mana-mana. Nah, mungkin sudah ada di antara adik-adik menemui ya. Enak banget. Karena apa? Karena dia pakai referral. Jangan curiga dulu ya kenapa saya tahu gini. Bukan saya ngikut, tapi saya dapat informasi aja dari pelakunya gitu. Ya. Ini bahaya sekali. Udah kamu pakai referralku, nanti kamu kembaliin duitmu. Bayangin depo 1 juta cuma keluar duit 500.000. Siapa yang nggak mau? Ngeri banget, godaan ini semua. Ya, saya berpesan sekali kepada orang-orang muda yang ada di dalam gereja ini, yang hadir saat ini, jaga pergaulan. Ya, nah, ini akan terus saya ingatkan. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ini nggak bisa dihindari, Bapak Ibu. Mungkin saya sudah pernah sampaikan gitu ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan bacakan untuk kita. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini sedang terjadi, Bapak Ibu. Dan kita ada di tengah-tengah keadaan ini. Ya. Perintahnya jauhi. Bagaimana kalau itu terjadi dengan orang-orang dekat kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita lah pokoknya. Kita jauhi nggak? Nah, ini dilema lagi. Ya kan? Mungkinkah kita biarkan orang terdekat kita, keluarga kita, itu jatuh ke dalam keadaan ini? Dan pada posisi itu, yang bisa menolong adalah kita. Nah, dilema enggak? Kalau berpegang saklek pada firman Tuhan, jauhilah katanya. Ya udah, uruslah urusanmu sana. Kenapa kamu terjerat utang, terjerat pinjol, gara-gara kamu main judi online? Ya uruslah sendiri, ngapain juga kamu libatin aku. Kan kata firman Tuhan jauhi. Dilema nih. Ya. Nah. Oke. Mari kita perjelas. Lalu bagaimana sikap dan respon kita? Dan apa peran gereja di situ terhadap pergaulan ini? Ya. Sebelum saya lupa, Bapak Ibu, adik-adik, ya. Ada satu pesan penting sebenarnya terkait pergaulan ini. Yang pertama, buat kalian yang masih berumur 20 tahunan, masa hidup kalian masih panjang. Kalau sudah tahu keadaan-keadaan akhir zaman seperti ini, masih maukah menyerahkan sisa waktu hidup kalian untuk tinggal di dalam keadaan seperti yang disebutkan di keadaan akhir zaman tadi? Ada yang mau nggak? Pasti semua nggak mau. Jangan sampai lengah. 2, bergaulah seluas-luasnya di masa muda kalian. Tapi ingat, kalian akan ketemu dengan orang-orang yang nggak benar. Dan kalian akan bertemu dengan orang-orang juga yang benar. Itulah keadaan dunia. Akan selalu terjadi dua sisi yang berlawanan. Tapi itu semakin menajamkan kita. Dan semakin mempersempit kesempatan kita untuk ikut masuk ke dalam hal-hal yang gak benar. Selama kita masih ada di dalam komunitas ini. Peganglah apa yang benar. Pertahankanlah prinsip-prinsip yang sudah kalian dapatkan. Dan kelak, masuklah ke dalam sebuah pergaulan yang mendorong kalian untuk maju. Yang mendorong kalian untuk semakin naik. Bukan masuk ke dalam pergaulan yang mendorong kalian jatuh. Ke dalam pergaulan yang membuat kalian terpuruk. Kami yang rata-rata sudah di atas 40 tahun. Sedikit banyak sudah pernah merasakan hal itu. Kenapa ada orang tua yang sepertinya masih terlambat di dalam proses kedewasaan rohaninya? Salah satunya karena masa muda dia tidak masuk ke dalam pergaulan yang mengubahkan dia untuk tadi, untuk bisa bangkit, untuk bisa naik.
wasting time, membuang-buang waktu. Begitu sudah 40-50 tahun gitu ya, menyesal. Tinggal nyanyinya, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatannya tinggal dikit. Baru ingat tuh nyanyian, baru ingat tuh lagu. Kenapa nggak pakai lagu itu ketika masih umurnya 20 tahun? Kenapa nggak ingat lagu itu waktu masih masuk di dalam pergaulan-pergaulan yang nggak benar? Nah, ya. Itu lagu sederhana, tapi maknanya itu luar biasa. Ya. Bagus banget itu lagu. Tapi sayang, lebih sering dinyanyikan sama orang tua daripada orang muda. Nah, karena orang muda masih seneng-senengnya lagi bereksplorasi. Ya. Jadi belum mudeng tuh nangkep hidup ini adalah kesempatan. Ya, oke. Nah, ini jawabannya. Bagaimana sikap dan respon kita? Tegas, tidak kompromi, berani bertindak, menegur dan menolong. Ya. Tegas. Lu salah. Lu nggak benar. Jangan abu-abu. Ya, karena kamu hilap, ya sudahlah. Sampai kapan hilapnya nggak dibenerin? Gitu. Kalau salah, salah. Kalau benar, ya benar. Ya, tegas. Tidak kompromi. Jangan juga itu anggap melulu sebagai kehilapan tadi. Karena ini bisa jadi, memang udah sifat si manusianya. Jadi kita nggak bisa kompromi dong. Itu bukan hilap, tapi karena memang maumu di situ. Ya, jadi bedakan. Saya sering ngomong gitu ya. Apa bedanya antara musibah dengan kecelakaan? Banyak orang mungkin, ya ini sering terjadi di jalan gitu ya. Nggak pakai helm, motor juga berantakan, ngebut di tengah jalan, di jalur roda 4, blek, nabrak, ya. Oh ini musibah katanya. Wih enak banget. Udah banyak nggak yang nggak benar dari dia? Udah nggak pakai helm, motor berantakan, jalannya di jalur yang bukan peruntukan dia lagi. Ya, ya ini kelalaian, ya. Sorry, bukan kecelakaan, antara musibah dengan kelalaian. Gitu. Kalau musibah itu kita sudah hati-hati, tapi terjadi juga, yaitu di luar kendali kita. Tapi kalau kelalaian, kita ngebut, naik motor, sudah lengkap semua, pakai helm gitu ya. Tiba-tiba ada lampu merah, kemudian harusnya orang nyebrang jalan kita tabrak. Itu kelalaian gitu. Nah, ya. Kalau musibah, yaitu memang kita sudah hati-hati, ya. Akhirnya tetap terjadi, ya. Jadi jangan sebut selalu ya namanya musibah gitu ya. Nah, lihat dulu gitu. Ini munculnya karena kelalaian atau memang karena sudah nggak bisa dihindari. Kalau kelalaian tuh bisa dihindari, ya. Oke. Nah, kemudian berani bertindak. Kadang kita tuh juga diam, ngelihat hal-hal yang nggak benar, melihat pergaulan saudara seimannya, melihat pergaulan teman-teman sekampusnya. Kita diam. Ya benar sih, melakukan seperti apa yang tadi firman Tuhan katakan, jauhi katanya, ya menjauh, gitu ya. Kemudian menegur, ya tegurlah, ayo. Terus bukan sekedar negur, tolonglah dia, sadarkan dia. Karena ada firman Tuhan katakan seperti ini. Nah, ya, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, yuk, berani, speak up. Kalau orang benar diam, kejahatan itu akan semakin banyak terjadi. Kalau orang benar tuh menarik diri, saya nggak mau ada di luar sana, saya mau masuk di dalam gereja aja, saya melayani dalam gereja aja.
Kapan itu kegelapan di dunia itu bisa terang? Jangan berlomba-lomba untuk melayani ada di depan mimbar seperti ini. Tapi berlomba-lombalah untuk membawa terang itu keluar sana. Berkejar-kejaranlah bawa garam tuh. Warnai itu dunia di luar sana. Nanti kita lihat. Ini peran gereja. Nah. Nih. Gereja menjadi tempat pengajaran. Diajar dulu. Dari nol, dia belum ngerti, diajar. Kemudian dia di tempat, dilatih dulu, ngelayani, jangkau. Ya kan? Terus ada pemulihan. Ya, layani dia kelepasan, lepas. Ada retret juga, plak. Kemudian masuk ke dalam komunitas. Ya, ini cakep banget gitu. Ini peran gereja. Komunitas sehat yang mengubahkan, bukan sekedar komunitas sehat yang rame-rame. Kalau masuk komunitas Anda tidak berubah di dalamnya, atau tidak ada hal-hal yang berubah di dalam situ, cek lagi komunitasnya ngapain aja. Ya. Nih. Amsal 22 ayat 6. Tidak hanya bagi orang muda, yang usianya tua tapi jiwanya muda, dan rohnya masih muda juga, untuk terus bertumbuh. Nih, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Saya ulang lagi. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan gak pernah berubah. Janji Tuhan pasti terlaksana. Yang berubah siapa? Manusianya. Kecewa dikit, sakit hati dikit, nggak cocok dikit, kabur. Begitu ketemu orang yang cocok, tapi beda iman, dibujuk dikit-dikit, lo tinggalin lah iman. Padahal itulah harta kita yang paling berharga selama kita hidup. Disitulah jaminan keselamatan dan kekekalan hidup kita. Kenapa kita harus tanggalkan hanya karena ngelihat yang good looking? Hanya karena yang cocok menurut pandangan mata kita. Wih. Ini sangat penting. Ya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hari ini, kita semua benar-benar ada di dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas. Ambil manfaat sebesar-besarnya di situ. Tuhan akan terus tambah-tambahkan kok. Sepanjang hati kita tulus dan murni. Sepanjang motivasi kita benar. Orang boleh menilai orang boleh menilai apa saja terhadap diri kita. Dan keberadaan diri kita tidak bisa memuaskan keinginan semua orang. Harapan semua orang, itu nggak bisa. Nggak akan pernah. Pasti akan ada pro kontra, akan ada kekurangan, akan ada kelebihan di situ. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kepuasan kita hari ini hanya ada di dalam Tuhan. Kalau Anda kecewa dengan pergaulan Anda, kalau Anda kecewa dengan orang-orang yang Anda temui, jangan sampai Anda kecewa sama Tuhan. Vital sekali. Ya. Oke. Let's do this. Ini simple juga. Ini yang saya pegang. Sejak saya pertama kali lahir baru. Dan ini sudah mengalami banyak masa, banyak keadaan di dalam hidup saya secara pribadi maupun juga dalam keluarga kami. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tadi didiklah orang muda. Orang muda didik dengan pengetahuan. Pengetahuan datangnya dari takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Kemudian Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni,
Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kenapa orang bisa diubahkan? Kenapa saya yang dulunya hidupnya tuh banyak nggak benernya, banyak jahatnya juga? Karena saya pegang ini, karena saya takut Tuhan. Semakinlah kita menjauh dari kejahatan. Bukan diri kita yang menjauh dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal kita menjauh dari kejahatan itu. Tapi semata karena takut akan Tuhan, itu yang membuat kita jauh dari kejahatan. Hidup Anda berkualitas, hidup Anda semakin diubahkan. Satu hal, karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, terakhir, membuat kita terhubung baik dengan Dia. Ya. Tuhan bergaul karib dengan yang namanya Nuh. Tuhan bergaul karib dengan yang namanya Ayub. Dan masih banyak lagi. Dengan Henok. Luar biasa banget dia. Kenapa luar biasa? Jangan cari jasadnya di muka bumi. Dia diangkat sama Tuhan. Saking bergaul karibnya. Berdiri bulu kuduk saya. Henok. Karib banget. Nggak ditinggal jasadnya. Satu helai benang pun nggak ada. Diangkat sama Tuhan. Luar biasa sekali. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 25 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Takut akan Tuhan, dan perjanjian itu akan dikasih tahu kepada kita. Inilah kunci hidup kita di dalam pergaulan. Pergaulan yang biasa menjadikan kita manusia-manusia biasa. Tapi pergaulan yang luar biasa, karena Tuhan ada di situ, akan membangkitkan seluruh potensi kita, akan membangun kehidupan rohani kita, akan menolong kita menjadi orang-orang yang terkemuka, menjadi orang-orang yang tidak pernah menjadi korban dari keadaan sekeliling kita. Mental pemenang bangkit. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita benar-benar aware dengan yang namanya pergaulan. Jangan sampai kita membuang masa-masa hidup kita hanya karena pergaulan yang tidak mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, tolonglah kami mengalami banyak kekurangan dalam segala kelemahan kami ya Tuhan, di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, urapilah setiap kami saat ini, untuk kami diberikan hikmat, diberikan kekuatan, untuk dapat menjaga langkah-langkah hidup kami, untuk dapat menjaga dengan penuh kewaspadaan atas semua hidup kami ya Tuhan. Untuk tidak membuang-buang waktu kami, untuk tidak berlambat-lambat, karena Tuhan ingin memakai kami. Mari Bapa, kami perlukan anugerah-Mu, kami perlukan kuasa-Mu Tuhan, terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau masuk ke dalam pergaulan-pergaulan yang sehat, pergaulan yang membawa hidup kami semakin berkualitas di hadapan Tuhan, semakin naik, semakin naik. Kami berdoa Bapa, sekiranya ada saudara-saudara kami yang masih ada di dalam pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, tidak benar ya, mari
Kau tolong mereka, jamah mereka, dan juga Engkau pakai kami untuk menegur mereka, untuk mengingatkan mereka, supaya mereka boleh kembali kepada jalan-jalan yang telah Kau tetapkan bagi hidupnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku.
Tuhan setiap kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, untuk kami tidak menjadi sama dengan dunia, untuk kami boleh membangun pergaulan yang benar, kami boleh berdampak yang benar Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa, buat anugerah, buat kemampuan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk kami boleh bergaul karib dengan Engkau, dan kami dimampukan ya Tuhan untuk kami benar tidak sama dengan dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama mengumpulkan persembahan syukur kami per Tuhan kami, sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biar benar Tuhan, melalui persembahan ini ya Tuhan, kami rindu keberadaan kami gereja Tuhan di kota ini. Kami juga boleh berdampak buat orang-orang di sekitar kami. Kami juga boleh berdampak buat suku-suku di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kita yang mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin.